ketika Nabi Ibrahim berada dalam tungku pembakaran, maka Nabi Ibrahim diperlihatkan Jibril sedang berada di tengah-tengah langit. Maka malaikat Jibril menawarkan bantuannya kepada Nabi Ibrahim. Apakah engkau butuh bantuanku? Perhatikan jawaban Nabi Ibrahim. Amma ilaik fala. Kepada engkau wahai malaikat Jibril, tidak. Amma ilallah ay na'am. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Adapun kepada Allah, iya, saya amat sangat butuh kepada bantuan Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, dan cukuplah Allah bagi kami, dan Allah sebaik-baik penolong. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu falan tajida lahu waliyyan murshida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. لا نبي ولا رسول بعده أما بعد. اللهم صل وسلم على حبيبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الحاضرون، أوصيكم ونفسي وإياي بتقوى الله، فقد فاز المؤمنون المتقون، حيث قال الله تعالى في محكم التنزيل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديثه: فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، ألا وإن كل محدثة في الدين بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Sidang jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita haturkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala segala puji dan syukur kita, karena Allah Subhanahu wa taala sampai saat ini masih memperkenankan untuk menyemayamkan iman di dalam dada-dada kita, menghangatkan hati kita dengan kehangatan wahyu, yang mana ini merupakan sebuah kenikmatan yang akan bermanfaat bagi kita di akhirat kelak. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan salawat dan salam kita doakan kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa tercurah kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sidang jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, khatib wasiatkan kepada diri khatib pribadi dan kepada jamaah sekalian agar senantiasa kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fatazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa." Bertakwalah kalian, karena sesungguhnya sebaik-baik bekal yang kalian bawa nantinya adalah ketakwaan. Sidang jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini negeri kita dilanda sebuah musibah. Musibah yang bernama kezaliman. Kezaliman yang kemudian dilakukan secara terstruktur oleh orang-orang yang merepresentasikan diri sebagai orang-orang yang mengatur urusan umat ini. Dengan dilegalkan, dengan disahkannya undang-undang Omnibus Law, yang kemudian kita tahu bagaimana undang-undang ini berisi berbagai macam banyak kezaliman di dalamnya. Maka saya sampaikan satu sabda Nabi Muhammad SAW terkait dengan kondisi ini. Ya, Rasulullah SAW mengatakan, barang siapa yang memegang urusan umat ini, kemudian dia berbuat dengan perbuatan yang menyengsarakan rakyat, dengan perbuatan yang membuat susah rakyat, maka fashquq alaihim. Ya Allah, inilah doa Nabi, maka sengsarakanlah dia ya Allah, maka persulitlah urusannya ya Allah. Namun pada kesempatan kali ini khatib tidak akan berbicara panjang lebar dalam masalah itu. Cukup
Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kemudian apa? Agar mereka-mereka ini yang berbuat kezaliman terhadap umat, Allah berikan balasan yang setimpal kepada mereka. Sidang jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah, "Fa idza qadaytum manasikakum fadhkurullaha kadzikrikum aba'akum aw ashadda dzikra." Fa idza qadaytum manasikakum, kalau kalian telah selesai melaksanakan ibadah manasik kalian, maka fadhkurullaha kadzikrikum aba'akum, maka berzikirlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana kalian mengingat bapak-bapak kalian. Au asyadda dzikra, atau dengan zikir, dengan mengingat Allah melebihi dari apa yang kalian lakukan terhadap bapak-bapak kalian. Ayat ini memberikan isyarat kepada kita bahwa zikir di dalam agama ini memiliki posisi yang amat sangat penting, memiliki posisi yang amat sangat urgen di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hal ini terlihat bagaimana Al-Quran mengemasnya dalam ayat ini. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Fa idza qadaytum manasikakum." Kalau kalian sudah selesai melakukan manasik, kalau kalian sudah selesai melakukan ritual ibadah haji. Kita tahu ritual ibadah haji itu isinya adalah zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Mulai dari labbaik Allahumma labbaik, ucapan talbiyah, kemudian doa yang dipanjatkan, zikir yang dipanjatkan seorang ketika wukuf di Arafah, ketika tawaf, ketika sa'i. Maknanya apa? Maknanya amalan haji ini isinya zikir semua. Namun ketika seseorang telah selesai melaksanakan zikir, Allah masih mengingatkannya. Ketika orang telah selesai melaksanakan ibadah haji, Allah masih mengingatkannya. Fa idza qadaytum manasikakum, kalau kalian sudah selesai melaksanakan manasik kalian, maka jangan lupa kalian zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maknanya apa? Yang Allah inginkan, yang Allah pesankan melalui ayat ini kepada kita, jangan sampai ada waktu yang kita terputus dari zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana isyarat ini juga disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ali Imran, "Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim." Yaitu mereka yang zikir kepada Allah Subhanahu wa taala qiyam, dalam kondisi berdiri, wa qu'ud, dan dalam kondisi duduk, wa 'ala junubihim, dan dalam kondisi berbaring. Pertanyaannya adalah, adakah kemudian kondisi di mana manusia hidup terlepas dari tiga kondisi ini? Kondisi berdiri, kita berjalan, kita berlari, kita berdiri. Kemudian kondisi duduk, kita naik mobil, kemudian kita naik pesawat, naik kereta, kita duduk di rumah kita santai sambil membaca dan lain sebagainya. Kondisi berbaring, maknanya apa? Tidak ada keseharian yang dilakukan oleh seorang hamba yang luput dari tiga kondisi ini. Dan Allah mensifati orang-orang yang beriman, yaitu orang yang pada tiga kondisi ini senantiasa mereka menjaga zikir mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan lafaz di sini menggunakan lafaz fi'il mudhari' yang menunjukkan keberlangsungan secara terus-menerus. Alladzina yadhkuruna Allah, yadhkuru fi'il mudhari'. Maknanya ini keberlangsungan secara terus-menerus. Karena apa? Karena dengan zikir itu adalah hayatul qalbi. Dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, hati kita menjadi hidup. Namun yang perlu kita ingatkan adalah zikir yang hadir hati kita di dalam zikir tersebut. Bukan kemudian lisan kita berbusa dengan kalimat-kalimat zikir, namun hati kita kosong dari kalimat zikir. Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah dalam kitab beliau Al-Wabilus Shayyib, beliau mengatakan, ya, di antara faidah az-zikru bil qalb, di antara faidah zikir dengan hati, fa innahu yurithul ma'rifah, zikir dengan hati melahirkan ilmu pengetahuan.
Kemudian yurithul haya, melahirkan rasa malu. Kemudian membuat seorang hamba itu semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian membuat seorang hamba tansyitut ta'at, amalan ketaatannya semakin bergairah. Kemudian membuat seorang hamba berhati-hati terhadap kemaksiatan. Ini yang disebutkan oleh Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah di antara faidah zikrul qalbi. Zikir yang hati kita hadir di dalam zikir tersebut. Kemudian selanjutnya Imam Ibnul Qayyim mengatakan, wa amma zikrul lisan. Adapun zikir dengan lisan itu tidak melahirkan hal-hal ini tadi, tidak memberikan manfaat-manfaat ini tadi, kecuali hanya memiliki dampak yang lemah terhadap hati kita, terhadap iman kita. Meskipun nanti para ulama berbeda pendapat, apakah zikir dengan lisan saja tanpa hadirnya hati mendapatkan pahala atau tidak. Itu pembahasan para ulama. Namun apa? Namun pada dasarnya zikir yang kemudian melahirkan, membuat hati kita itu dipenuhi kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala, dipenuhi hubungan daripada Allah Subhanahu wa taala, adalah zikir yang lahir dari hati. Zikir yang hadir hati kita dengan zikir tersebut. Bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Anfal, Alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Yaitu mereka yang apabila disebutkan nama Allah, alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum, hati mereka menjadi takut, hati mereka menjadi bergetar. Karena apa? Karena mereka disebutkan nama Allah Subhanahu wa taala. Lihat, hati yang terdampak dari zikir itu adalah hati. Maknanya ketika hati tidak hadir dalam sebuah zikir, maka dia tidak akan terdampak. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Dan apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, iman mereka menjadi bertambah. Sidang jemaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak kemudian ketika kemudian faedah zikir dan lain sebagainya, banyak kemudian kadang kita melalaikan. Karena mungkin seringnya kita mendengar, tapi tidakkah kemudian kita melihat di dalam Al-Qur'an bagaimana perintah, keutamaan tentang zikir dan cerita tentang orang-orang saleh yang Allah ceritakan dalam Al-Qur'an, semuanya hampir dipenuhi dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini menandakan bahwa zikir memiliki tempat yang agung di dalam Al-Qur'an, dan tidaklah Allah Subhanahu wa taala memilihkan permasalahan-permasalahan dalam Al-Qur'an melainkan porsinya yang lebih banyak, melainkan itu menandakan tentang urgensi hal tersebut. Ketika Allah bercerita tentang para nabi, Allah mengisyarat, Allah menceritakan bukan tentang kehidupannya, bukan tentang kisah keluarganya dan lain sebagainya. Allah ketika bercerita tentang para nabi, Allah ceritakan bahwa para nabi itu senantiasa mendakwahkan tauhid. Dan ketika Allah juga menceritakan para nabi di dalam banyak tempat dalam Al-Quran, Allah juga ceritakan bagaimana para nabi tersebut adalah orang yang senantiasa berzikir. Ingatlah ketika Allah Subhanahu wa taala dalam surat Thaha memerintahkan Adam dan Harun untuk mendatangi Fir'aun. Apa yang Allah katakan? Idhab anta wa akhuk, wahai Musa, berangkatlah engkau bersama saudaramu Harun, bi ayati, dengan ayat-ayatku, dengan bukti-bukti kebesaranku, wala taniya fi dzikri. Imam Ibn Abbas menyatakan makna wala taniya fi dzikri wala tad'ufa fi dzikri, dan janganlah engkau lemah dalam berzikir kepadaku. Ini pesan Allah kepada Nabi Musa dan Harun ketika apa? Ketika Allah memerintahkan keduanya untuk menghadapi Fir'aun. Wala taniya fi dzikri. Di dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala bercerita dalam surat Al-Anfal, wa idza laqitumul
Wa idza laqitum fi'atan fathbutu wadhkurullaha dzikran katsira la'allakum tuflihun. Dan apabila kalian bertemu dengan kelompok musuh, kalian dalam jihad fi sabilillah bertemu dengan orang-orang kafir, maka Allah pesankan fathbutu, jangan kabur. Fathbutu, teguhlah. Fathbutu, perangilah orang-orang kafir tersebut. Fadhkurullaha dzikran katsira, dan jangan lupa untuk zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. La'allakum turhamun, agar kalian diliputi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sidang jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, belum lagi kita bercerita tentang Nabi Yunus bin Matta. Ketika Nabi Yunus dimakan oleh ikan paus, berada dalam kegelapan dalam perut ikan paus. Maka apa yang dilakukan oleh Nabi Yunus bin Matta? Nabi Yunus mengatakan, Subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Qalu subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Ya Allah, Maha suci Engkau ya Allah. Sesungguhnya la ilaha anta subhanak. Ya Allah, tiada Tuhan selain Engkau ya Allah. Subhanak, Maha suci Engkau. Inni kuntu minadh zalimin. Sesungguhnya saya termasuk orang-orang yang berbuat zalim. Yang disebutkan dalam riwayat, kalau seandainya Nabi Yunus tidak mengucapkan zikir tersebut, maka Nabi Yunus bin Matta akan berada dalam perut ikan paus tersebut sampai hari kiamat. Nabi Adam ketika diturunkan ke dunia, apa yang kemudian beliau katakan? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Inilah bagaimana Allah memotret kisah-kisah para nabi yang begitu banyak, perjalanan hidup para nabi. Namun kemudian di antara hal yang paling banyak Allah potret dakwah tauhid mereka. Kemudian mereka adalah menjadi orang yang bersegera ketika ada suatu masalah, ketika ada suatu hal, mereka langsung kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih wa kafaa billahi shahida. Ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi wa iyaya bittaqwallah faqad fazal mu'minuna al-muttaqun haitsu qala Allah ta'ala في محكم التنزيل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. اللهم صل وسلم على نبينا وحبيبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Sidang jemaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, memang hari ini banyak sekali amal-amal Islami yang bisa kita lakukan, tapi jangan lupa zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, jadikan itu sebagai pondasi dalam setiap amal Islami yang kita lakukan. Ada saudara-saudara kita yang sibuk berdakwah atau mensupport dakwah, ya, silahkan antum sibuk dengan amal Islami seperti ini, tapi jangan lupa hidupkan hati antum dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika hati kita hidup dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka apapun itu kesulitan yang kita dapatkan dalam menegakkan agama Allah ini, dalam berdakwah di jalan Allah ini, dalam kemudian menyampaikan risalah-risalah Allah ini, atau dalam memegang agama Allah ini, ketika kemudian hati kita terpaut dengan Allah Subhanahu wa taala, maka semuanya akan menjadi ringan. Bukankah kemudian kita berzikir, mendengar setiap hari kata-kata Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Maknanya apa? Maknanya Allah Maha Besar dari masalah yang kita miliki. Allah Maha Besar dari tantangan dakwah yang kita miliki. Allah Maha Besar dari segala kesulitan-kesulitan yang kita miliki. Adalah Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Ketika Nabi Ibrahim menjadi satu-satunya ahli tauhid pada masa itu, yang mana kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam menghancurkan berhala-berhala kaumnya. Maka kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam divonis dengan hukuman dibakar. Dan disebutkan di dalam tafsir bagaimana api yang digunakan untuk membakar Nabi Ibrahim itu apa? Yaitu mereka membangun sebuah menara, yang kemudian menara tadi diisi dengan kayu bakar. Yang disebutkan apabila burung melewati menara tersebut, maka burung hangus terbakar.
Di sanalah kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam dibakar. Namun lihat, hati yang senantiasa terpaut kepada Allah Subhanahu wa taala, mengeluhkan urusan-urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi Ibrahim berada dalam tungku pembakaran, maka Nabi Ibrahim diperlihatkan Jibril sedang berada di tengah-tengah langit. Maka malaikat Jibril menawarkan bantuannya kepada Nabi Ibrahim. Apakah engkau butuh bantuanku? Perhatikan jawaban Nabi Ibrahim. Amma ilaik fala. Kepada engkau wahai malaikat Jibril, tidak. Amma ilallah ay na'am. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Adapun kepada Allah, iya, saya amat sangat butuh kepada bantuan Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, dan cukuplah Allah bagi kami, dan Allah sebaik-baik penolong. Dan seketika itu Allah memfirmankan kepada api agar untuk menjadi dingin sebagai keselamatan bagi Nabi Ibrahim alaihissalam. Sidang jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kadang kita lalai, kita lupa dari zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi hari ini kita disibukkan oleh gadget-gadget kita. Kita disibukkan oleh pesan-pesan WhatsApp, kita disibukkan oleh status-status Facebook, kita disibukkan dengan segala hal, sehingga kita lalai. Dan ketika kita lalai, kita menjadi sasaran yang empuk oleh setan untuk disesatkan, untuk diselewengkan, untuk digoda. Maka khatib menghimbau kepada diri khatib pribadi dan kepada jamaah sekalian, mari senantiasa kita penuhi hati kita dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita penuhi hati kita dengan hubungan pada Allah Subhanahu wa taala, yang hubungan tersebut kita bangun dengan lantunan-lantunan zikir. Tidak hanya zikir-zikir yang menghiasi, membasahi bibir kita, tapi zikir-zikir yang melahirkan kekhusyuan. Seorang Imam Ahmad pernah bercerita, suatu ketika Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah berada di sebuah kota. Beliau menginap di sebuah masjid, namun beliau diusir. Sampai suatu ketika Imam Ahmad bin Hanbal terlunta-lunta di kota tersebut, sampai Imam Ahmad ditolong dan dibantu dan diinapkan oleh salah seorang penjual roti. Penjual roti ini kemudian memberikan tempat penginapan untuk Imam Ahmad bin Hanbal. Dan di tengah malam ketika Imam Ahmad bin Hanbal beristirahat, tukang roti ini sibuk mengadun roti sembari mengucapkan kalimat istighfar, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Penasaran dengan kebiasaan seorang tukang roti ini, Imam Ahmad bin Hanbal bertanya, wahai tukang roti, apakah ada faidah yang engkau dapatkan dari zikirmu ini? Maka tukang roti itu menjawab, ada wahai tamuku. Tidaklah saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali setiap doa saya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, kecuali saya punya satu doa yang belum dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah doa itu wahai pembuat roti? Maka pembuat roti mengatakan, saya ingin bertemu dengan seorang imam ahlul hadis yang bernama Imam Ahmad bin Hanbal. Seketika itu Imam Ahmad menangis. Kemudian Imam Ahmad mengatakan, tidaklah aku diusir dari masjid, kemudian aku terlunta-lunta di kota, kemudian engkau menyelamatkanku. Tidaklah semua itu kecuali apa? Kecuali Allah ingin mengijabahi doamu. Ini merupakan sebuah faidah yang diceritakan oleh Imam Ahmad dari apa? Dari seorang yang lisannya selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sidang jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita tutup khutbah kita dengan memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, ya Tuhan kami, bantulah kami ya Allah untuk senantiasa berzikir kepadamu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, bantulah kami agar senantiasa bersyukur kepadamu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, bantulah kami agar senantiasa beribadah dengan baik kepadamu ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma
انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في سوريا. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في روهينيا. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في بلدان المسلمين عامة وفي إندونيسيا خاصة. اللهم انصرهم وكن لهم معينا ونصيرا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.